satu ranjang sendirian. Ini kamarku beneran. Nih perangkap lapangan. Reaksi bisa lihat pemandangan.
Luar biasa. Jalannya melingkar-lingkar. Nanjak lagi. Udah banyak lumut, jadi cukup licin. Ada dua jalur bambu dan jalur beton. Kelihatannya ditutup yang jalan bambu tuh. Tutup. Oke, kita lewat jalan beton aja. Yes. Wah, udah keropos. Bambunya keropos. Masih turun lagi. Pikir nggak ada jalan, ternyata masih ada jalan lagi. Pak.
nggak apa-apa. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Kita cuma nggak bisa tuh ngambil buah. Saksi katanya. Nyambung gabung di kawin. Nih bapau Bandung, enak bapau Apin. Nama suamiku Apin loh, tapi bukan bapau. Kurma. Oh ya. Capu. Makan bapau. Woi, mana bakpaunya? Ini bapaunya. Wow, sedap, sedap. Bapau mantap. Bapaunya enak. Bapau Apin. Bagi-bagi apa ini? Oh, steak ya? Oh, lo terus dua. Aku satu. Bagi-bagi steak ya? Ya tak ebab, yang nungohoy watlar. Darah tercampur sampai pergi di tanimbar. Malaka tembua jejak langkah kesilupaan. Tersontolof nona. Halo, halo, halo. Bikin beta stuck, napas bisa sak. Biar Pagi. apa-apa. Nikmat ya. Penting kita manis. Sofianin mem, yang wakil merah ucap salam cinta. Musa. Seru, seru, seru. Kodona, anak-anak donga. Kamu dapat Seru, 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 seru. Aduh, Karisa masuk TV yang karibu jadi lurus. Dong anggap katong noda yang butuh kampe muti. Kadang-kadang nombor macam papeda. Kadang-kadang karas macam sabu sampai pukul dada. I love ya, black skin. I hate ya, aku cuci otak dan vaksin. Udah siapin juga tuh kostumnya, terus seragam dan Bunga desa datang ke sekarang kota. Mawar baduri balas dikasih pelita. Ampa warna itu kultur, bintang itu makmur. Tanah ini subur, banyak cinta yang terkubur. Gali kasih sayang. Jelas. Jangan-jangan video diri sendiri. Terbaliknya itu HP-nya. Saya senyum-senyum dia. Senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, layang Tuhan terlalu manis. Layang Tuhan terlalu manis, Tuhan terlalu manis, biar itu salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang.
Tuhan terlalu manis. Membuat diri kepada Tuhan saudara, layar Tuhan terlalu manis. Biar pikul salib terlalu manis, benar? Daripada tadi siang sudah makan ngantuk ya, kita akan gunakan waktu kita sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kiranya Tuhan tolong kami. Kalau jadi gembala di satu lokasi gereja itu butuh 3. Satu spiritualitas, kerohanian, pengenalan firman, khotbah dan seterusnya. Itu mah harusnya sudah dimaster, sudah dikuasai lah, nggak usah susah-susah. Ada abad Tuhan persiapan khotbah 20 jam. Kapan kalau dia khotbah 5? Seminggu 3 kali. Berapa jam dia butuhkan? 20 jam, udah gak makan gak tidur itu. Jadi dia harus menguasai. Dia sudah 4 tahun belajar jadi sarjana teologi. Masa dia gak bisa bawa renungan? Masa dia gak bisa khotbah? Persiapan, oke. Berapa jam persiapan? 20 jam. Astagfirullah. Gak bisa. Saya bilang itu nomor 1. Ketemu jemaat, dia harus kasih makanan rohani, kasih firman, kasih petunjuk, kasih arahan. Itu basic. Kedua, harus ngerti leadership dan management. Simple basic leadership dan management. Bagaimana memimpin, bagaimana juga memanage. Saya bilang ini sampah ada di lokasi gereja. Itu tanggung jawabnya kamu juga. Karena kamu adalah pemimpin rohani. Masa Pak, saya ngurusin sampah? Ya kalian, karena kamu pemimpin. Kamu pemimpin, kalau nggak pemimpin, kamu punya otorisasi, kamu punya kekuasaan. Itu kamu tugasnya kan nggak mungkin. Itu sebabnya sampah, WC, apa tanggung jawabmu. Karena di bawahnya kamu ada orang lain yang bisa ditugaskan. Oh dia nggak jalan Pak, ya kalau nggak jalan siapa yang mengerjakannya? Ya Anda yang turun dong. Itu basic yang kedua. Basic yang ketiga adalah communication skill. Communication intelligence namanya sekarang. Sekarang orang kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa relate, orang nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi, sudahlah zaman sekarang susah. Ada orang pemimpin diam aja, ngapain diam? Berdoa Pak. Ya, berdoa di rumah. Jangan di gereja komunikasi, berkomunikasi antar generasi, nggak gampang. Memang nggak gampang. Ada anak kecil, ada orang bawa, ini anak saya hello lah ke yang mamanya, say hello ke bapaknya, say hello ke anaknya. Sebab anak ini kan jadi generasi berikutnya. Aku ngomong ke gereja itu, pendetanya Judas, repot kita. Pak, aku gak senang anak kecil. Ya belajar senang ke anak kecil. Pak, aku masih muda, gak bisa pelayanan ke lansia. Pusing dah. Ya belajar lah. Kan mamamu juga adalah orang tua, engkau mamamu juga orang tua. Wah, kami di keluarga tidak bisa Pak. Ya belajar hari ini. Kita ngajarin, itu ada emak datang, salamin. Saya ngajarin anak saya juga itu, orang tua, datang, salamin. Kita ngajarin dia dari kecil. Alam dan halal. Jadi seni. Ini udah bulan tak pula ya. Kita tahu sendiri. Seru. Masih ada. Seru. Kalau nanti semua murid termasuk
kelompok 6 ingin mempersembahkan atraksi yang mempesona dengan judul Tuhan Memanggil Yunus, terambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah kapten mendapatkannya sambil berkata, Mengapa orang ini tidur nyenyak? Ayo bangunlah, mintalah kepada Allahmu untuk kapal ini supaya diselamatkan. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Mari kita membuat undi. Ya, setuju. Setuju? Membuat ini? Setuju. Ya. Setuju. Karena siapa kita bisa ditimpa malapetaka ini? Betul. mereka membawa undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Siapakah orang ini? Apa pekerjaanmu? Aku adalah Dari mana negeri? Dan dari bangsa manakah kau? Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan sebab ayah. Jadi di mana? Apa yang telah kau lakukan? sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepadanya oleh mereka. Bertanyalah mereka, Ya. Mengapa kamu gentar? Untuk diapakan orang ini? sahut kata mereka, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, kami Tuhan. kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Allah, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kisah ini
mengisahkan kepada kita tentang seseorang yang dipanggil oleh Tuhan tetapi melarikan diri dari panggilan Tuhan. Bersyukur kemudian setelah 3 hari Yunus dibuktikan, dia diselamatkan kembali dan dia menyerahkan diri untuk pergi ke Niniwe. Oleh sebab itu, Yunus maju ke depan. Sudah di luar laut. Yunus. Sudah 3 hari di dalam. Makan apa dia mau ikan? oleh sebab itu, Baiklah, kita akan melihat. Marilah. Ladies and gentlemen, my sister and brother, sebenarnya kita sudah latihan ini sudah habis-habisan. Orang main tidur, kita tidak tidur, latihan terus. Karena saya sebagai pelaut yang benar-benar kapten di atas kapal, ya, kaptennya bukan di atas darat, ini di darat sekarang. Justru sekarang pelautnya ini adalah ibu-ibu yang cantik-cantik, laut benar-benar. Coba ketemunya dulu 40 tahun yang lalu. Berbeda sekarang situasi dan kondisinya. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada ceritanya. Kami gerakan lagu. Kalau mereka latihan sampai nggak tidur, makanya tadi agak kacau, ya. Maka kami sengaja dikacau-kacaukan. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Oke, langsung saja gerak dan lagu. Nanti isinya biarkan dunia mengalir, ya, seperti khotbah tadi, biar mengalir, ya. Silakan. Kok nggak keluar-keluar majunya? Aduh, jalan. Ini yang kacau-kacau ya. Mana kacau-kacau nih. Oh, ditaruh kasusnya. Yang tegak. Laskar Kristus mesti tegak dan berani. Sudah usia lanjut. Berhenti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Itulah kalau tidak dengar suara pemimpin, semua mau sendiri, jadi kacau. Balik kanan, masih salah lagi. Dengar, ya. Nanti tak suruh sebut Allah. Oke, siap semua? Siap bekerja untuk Tuhan? Satu hal yang paling penting kalau mau kerja sama Tuhan, setia dulu dengar-dengaran Tuhan, jangan dengerin kiri kanan, ya, dengerin Tuhan. Amin. Tentara kok begitu? Ini pensiunan yang turun gunung.
Betul? Mau setia bagi Tuhan? Setia dalam hal apa? Pelayanan Tuhan tuh nggak gampang loh. Nggak, betul ya? Alami ya. Tapi kalau dikerjakan dengan hati senang, dia jadi apa? Cita-cita. Jadi senang. Jadi apa? Yang manis-manisin jadi apa? Jadi manis. Bagi-bagi sembako. Bakti sosial ini. Bansos. Ternyata bekerja melayani Tuhan itu nggak gampang. Perlu dari dasar, udah disusun juga roboh. Jatuh lagi mesti. Iya. Tapi hatinya nggak jatuh kan ya? Tetap semangat? Semangat. Karena apa? Yang ini jadi dasar. Kita mau bangun apa? Tubuh Kristus. Caranya gimana kalau mau melayani tubuh Kristus? Kita perlu apa? Tangan. Ayo. Ini dasar yang kita sudah taruh, kita doakan supaya dia berdiri dan menjadi sebuah Tuhan. Ayo saya doakan ya. Amin. Kerja buat Tuhan. Apa? Laskar Kristus mundur jalan. Laskar Kristus beri hormat, gerak. Laskar Kristus siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Maju. Hari ini sulit sekali cari duit. Aduh. Mana nih anak buah? Halo. Halo. Di mana kamu? Ada di sini, Bos. Cek sini. Makan apa hari ini? Ada makanan, Bos. Ini nasi goreng, nasi padang. Ada uangnya juga. Tuh, Pak, Kak. Ambil tabungan kita.
dulu sekali lagi. Buka lagi, buka lagi. Dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap
Ya, puji Tuhan, kami kelompok 5 mempersembahkan fragmen yang mengisahkan tentang orang Samaria yang baik. Kita yang menyatakan diri sebagai umat Allah yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita bisa mempraktikkan kasih itu? Tampilan yang ditampilkan ketika ada seorang yang dirampok habis-habisan. Menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat begitu banyak orang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Guru, hari sudah mau malam. Mereka belum pada makan dari pagi, Guru. Terus. Suruh mereka pulang. Suruh pergi ke desa-desa di sekitar supaya cari makan, Guru. Mereka jangan suruh pergi. Dan mereka kamu harus kasih makan. Jangan nih. Guru nggak mungkin, Guru, kita nggak punya uang. Kita nggak mungkin kasih makan mereka semua. ya, kami hanya 5 roti 2 helai. Bawa suruh mereka semua orang duduk semua. Boleh tidur. Nyobain aja langsung. Bersih. Baru dibuka. Roti dimakan. Enak roti Yesus. Kurang nanti. Enak roti Yesus. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Belum. Ini semua karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga ada seorang anak yang rela membagi kasih, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 tabir penuh, yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ada kesempatan untuk melayani, jangan menolak, ya, karena kesempatan bila berlalu tidak akan kembali lagi. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dalam Matius pasal 14 ayat 13 hingga 21, kita bisa meneladani nilai-nilai kasih. Dan berbagi itu sangat indah. Dan percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
biasa ya, dalam waktu yang singkat kita melihat Tuhan memberi talenta yang begitu banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Semua sudah tampil yang terbaik, puji Tuhan. Oke, sekali lagi ku kasihimu. Iya, ku kasihimu dengan kasihku. Ku kasihimu. Ku lihat di mana? Lihat wajah temannya. Kemuliaan siapa? Ku kasihimu dengan kasih. Si Benny juga temponya lebih cepat. Ku kasihimu dengan kasih. Lihat temannya. Ku
Dan selama 4 bulan saya tidak pernah naik ke atas. 4 bulan itu umur. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, anak kami yang besar nanti, Mama tidak selamanya Tuhan kasih kesempatan kedua. Jadi kalau Tuhan masih kesempatan kedua, padahal dia orang awam banget. Ayo mari, apa yang Mama bisa buat? Jadi lagu ini menjadi lagu yang sangat-sangat saya sukai banget. Karena memberikan semangat bagi saya untuk ayo mari. Berapa sih sisa hidupmu? Gunakan itu dengan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya pergumulan yang sama dengan saya. Mungkin tidak sampai pasang pen 4 di belakang gitu ya. Jangan. Tapi mari gunakan dengan baik. Silakan kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mulai dengan yang wanita saja. Yang wanita saja ayat yang pertama. Yang wanita saja. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Susah. Tapi kalau Ada dong. ini saya nanti punya ya. Ada yang kurang ya, kelihatannya kurang. Nah, jadi kalau diangkat 40, ya ada kasih separuh aja negatifnya. Jadi 20. Contohnya begitu. Dan penampilan. Wah, hampir semua bagus-bagus ya. Penampilan bagus. 40% juga, 30% penampilan. Jadi kerjasama lebih penting. Kerjasama dengan baik, harmonis. 40%. Penampilan 30%. Ada satu lagi apa? Kita lihat. Nggak bisa. Suka-sukanya juli nggak boleh. Takut ya, takut. Ada satu lagi yang dianggap paling penting. Sekalipun hanya 30%. Yaitu kesesuaian dengan tema. Memang semuanya banyak. Fashion show hari-hari nomor 1 karena tidak sesuai dengan tema ya.
Kalau kelompok itu tadi cari satu ayat yang cocok, oke itu. Jadi bisa cari ayatnya. Ya, kalah di tengah-tengah ada pendeta atau cari ayat lah. Mendukung itu bisa, ya. Tapi saya kurang bisa. Jadi baik saya dan Ibu Grace, ya, ini tidak sesuai dengan angka. Kasih angka berapa ya? Saya bilang kasih dong aja. Jadi kami berdua jelas harus itu sini kasih angka berapa? Sekarang singkat aja. Kan 3 agak sulit. Ada sulit karena menentukan 3 ada 2. Hampir sama. Nah, akhirnya cari gimananya. Karena yang seharusnya yang nomor 3 ini memang dia bisa dapat nomor 1. Memangnya seharusnya. Kenapa? Karena ketua kita itu pemain. Seharusnya kan. Cuma kurangnya apa? Udah 1 aja deh. Ada 2 yang kurang. Tuhan Yesus bilang, berilah mereka makan. Nah, ini tidak disebut. Ada satu lagi di antara mereka harus ada seorang menjadi anak-anak. Sekarang sudah dewasa nggak mau menjadi anak-anak. Ini kurang makan ini. Jangan kasih Tuhan Yesus. Harus kasih Tuhan Yesus. Nah ini kalau ada itu bisa dapat juara 1. Saya tidak ada itu maka dapat juara 3 aja. Memang juara 2 juga seharusnya dapat juara 1. Karena di antaranya itu adalah semua dari ibu di sini saya makasih boleh. Turun. Diturun derajatnya. Jadi kelompok 6 dapat juara 2. Apa? Ada pakai sapu dan bagaimana ya? Dressnya. Berbayar, terlentang untuk melayani Tuhan. Ada bekerja sama, ada bersukacita. Jadi mewujudkan temanya ini paling cocok. Dan tampilannya, dan kerjasamanya juga dianggap oke lah. Ya. Semuanya oke. Jangan kecewa kalau tidak terpilih ya. Yang juara 1. Yang mana? Nah, ini kan menjadi masalah. Seharusnya ini juara 1 tidak boleh dapat juara 1. Karena nyatakan preman ini tidak sesuai dengan tema. Bertolak belakang dengan tema. Saya bilang, ini nggak bagus nih. Ibu Grace bilang, bagus. Jadi kadang-kadang 2 juri belum tentu sependapat dong. Bagus. Ini adalah orang Samaria baik hati di dalam model kekinian. Bisa pakai HP nanti. Pakai BCA lagi. Juara 1 adalah kelompok 3. Jadi setuju nak pendapat dari 2 juri ini? Mau tidak Pak harus setuju? Ya. Cuma saya coba ngetes sedikit aja. Jadi sekarang tidak ada lagi 2 yang bagus. Semua bagus. Tapi inilah keputusan juara juri merupakan mutlak, tidak bisa digabungkan. Terima. Nggak terima. Hadiahnya adalah sumbangan persembahan dari NN. Apa yang akan diberikan? Ada gelang Indonesia. Ada juga bahan untuk liontin dari China. Yang ketiga adalah
mutiara hitam dari mereka yang ambil, pilih. Yang gede, yang gede, yang gede, yang gede. Yang gede, yang gede. Nah. Yang paling kecil itu yang paling berharga. Coba lihat emasnya berapa batang. Emasnya berapa batang? Gioknya kayak apa gioknya? Gioknya warna-warni. Di gioknya? Pasuta apa? Itu bahan yang tir. Disediakan sama Mas. Ya, oke, silakan kembali. Laki-laki nggak pakai leontin kan? Dikembalikan ya. Sesi terakhir ini kita akan menyanyikan dua lagu yang populer yang tidak ada di hati. Satu yaitu lagu memperkenalkan hati Tuhan, ciptaan almarhum pendeta Kaleptok pada saat pergi pertama. Itu kita sudah mahir. Tapi yang kedua adalah hidup ini adalah kesadaran. Ada
Samuel Suwandi. Makasih ini. Mohon Pak Selin yang doa. 天父上帝，我们是在献上我们的感恩。郑州百日，我们必须做那差我们来这的工。月月来到，就没有人能做工了。主啊，我们还有百日，我们快做工。求主施恩给我们机会，给我们时间，给我们体力，让我们可以在神的国度里面献上我们自己，来扩展你的国度，领人会向我们的主。天父，我们实在感谢主，这一对你所拣选的人，做我们嘉陵团契各堂会的领导层，也成为我们聚会嘉陵团契的领导层。求主使用我们，你接近我们，使用我们，装备我们，使我们可以成为我们堂会的祝福，不但是嘉陵团契，也是整个教会的祝福，不但是成为堂会，也是成为区会的，但是可能主啊，你用我们成为大会和总会的祝福。求你赐福我们每一个弟兄姊妹有健康的身体，有活泼的灵性，让我们好好尽我们的本分，忠心侍奉你。直到有一天你对我们说，这有忠心有良善的仆人，可以进来享受你主人的福乐。恳求你施恩赐福，我们来到我们闭幕的时刻，恳求你继续与我们同在，不但是在这边与我们同在，回到我们的堂会，也让你继续把那焚烧的火，圣灵的火继续焚烧在我们每一个人心中。感谢主，把荣耀尊贵都归给我们在天上的父。感恩祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。 Silakan duduk. Berikutnya. Sampai selama-lamanya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Jalan-jalan, refreshing lah. Kita punya jemaat itu berasal juga dari KW ya, sebagian dari komisi wanita. Terus ada juga dari teman-teman kita yang membawa teman, dari temannya membawa temannya lagi. Pesertanya kurang lebih 50 sampai 60 orang. Kita setiap minggu adakan lomba hafalan ayat Alkitab. Mereka itu berlomba-lomba mau menghafalnya, tapi bagus juga. Lebih baik kita mengingatkan firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita daripada mengingatkan kesalahan orang-orang lain. Ada juga pesertanya yang belum percaya. Mereka ikut, kami mengharapkan mereka mengenal siapa itu juru selamat kita. Dan kita juga mengharapkan ia akan terima penyelamatan ini dari Tuhan Yesus. April, ya, bulan April nanti kita baru selesai karena kebaktian kan sebulan sekali, ya, sebulan sekali setiap hari Kamis. Ya. Kami beritakan bahwa pada waktu pandemi, sebelum pandemi itu sudah hadir itu sekitar waktu pembentukan pertama kali itu sekitar 20-25 orang. Nah, kita adakan itu di tempat, di rumah-rumah anggota.
di rumah-rumah anggota yang terus meningkat sampai 50, lalu akhirnya tidak mungkin kita adakan di rumah-rumah, sehingga di tempat di gereja. Jadi setiap bulan, sebulan sekali setiap hari Kamis jam 3 sore. Nah, untuk ini kegiatan-kegiatan apa supaya tidak hanya bulan sekali, kita adakan juga latihan KUR. Latihan KUR itu dilaksanakan setiap hari Kamis juga. Jadi minggu kedua, 3 ke 4 itu latihan KUR. Jadi setiap minggu itu ada kegiatan berarti. Jadi ada tetap pertemuan. Itu untuk kegiatan pada waktu itu. Nah, pada waktu pandemi itu ada saudara kita itu sekitar 25 orang itu dipanggil Tuhan. Nah, itu ada yang karena sakit, tapi ada juga karena pandemi, karena COVID. Jadi berkurang lah. Dan ada juga yang karena itu tidak ada kegiatan selama pandemi, ada yang jadi stroke, ada yang jadi nggak ada kegiatan. Jadi mereka itu kayak loyo apa gimana kita caranya? Pada waktu itu kita terus adakan Zoom. Jadi kebaktian Zoom. Tapi namanya orang tua itu kan belum tentu bisa Zoom ya. Jadi kalau pada waktu Zoom itu paling 10 orang, paling banyak 12 orang. Jadi gimana? Tapi pada waktu kita caranya lagi kita juga video call. Jadi kita pengurus itu kita lakukan video call untuk anggota-anggota kita pada waktu pandemi itu, supaya kita tetap ada komunikasi antara anggota, ya, tetap ada Zoom. Nah, setelah ada agak longgar COVID pada waktu itu, kita adakan supaya ada yang lebih ini lagi, kita adakan juga kegiatan kebaktian itu melalui kita rekaman jadi lewat YouTube. Kalau lewat YouTube itu kan tidak harus hari itu juga dilihat. Nah, itu untuk menjangkau pada waktu itu. Jadi setelah ada longgar itu kita, jadi yang rekaman itu hanya petugas saja. Jadi MC, petugas musik itu yang datang ke gereja rekaman dan nanti lewat YouTube itu selama. Nah, setelah tahun 2002 sekitar bulan-bulan Juli kita sudah mulai kebaktian tapi pelan-pelan. Jadi sudah mulai longgar kan, itu sudah berkurang itu kebaktian. Itu mulai ada ya udah yang banyak yang datang sekitar 3.000. Saya bisa pada waktu COVID aja ya. Kalau kita ada anggota COVID, anggota UI yang kena COVID, kita pengurus itu kita ini dalam WA kita ada WA group khusus untuk Usia Indah. Jadi kita WA, kalau siapa yang bisa membantu saudara kita si ini lagi sakit kena COVID. Akhirnya kalau bisa mau kirim uang, jadi kita terima uang itu kita rekening siapa? Kebetulan Bu Holly yang ngumpul nih pada waktu itu ya. Kita kumpulin siapa yang sakit. Ini karena nggak mungkin kita kasih, kita lewat transfer atau yang dekat-dekat rumah kita belikan bahan, kita cantelin pagar. Jadi kita telepon, ini kita kirim ini, tolong diambil di pagar gitu aja ya. Itu pada waktu COVID. Nah, setelah itu kita kebaktian biasa seterusnya kebaktian itu sekitar meningkat 50, 40, dan 60 terus pada waktu itu, sehingga semakin hari juga semakin. Tapi yang hadir itu rata-rata ibu-ibu, jadi kayak kebaktian KW aja. Jadi bapak-bapaknya jarang yang mau. Rata-rata itu jadi kayak kebaktian KW tapi yang Usia Indah. Ya. Tetapi kita tetap ada doa malam. Jadi kita ada pokok doa. Jadi setiap malam jam 8 gitu sekretaris Usia Indah itu memberikan ini pokok-pokok doa hari ini. Nah, kita doakan salah satunya untuk gereja maupun untuk Usia Indah. Jika semakin hari semakin. Dan teman-teman juga ada yang ngajak teman, ayo kita masuk. Tetapi kalau untuk KW untuk masuk ke Usia Indah agak susah di Harapan Indah. Jadi katanya, kalau di Usia Indah udah tua-tua nggak enak. Ininya kok punya angin aja. Kalau dia benar, kalau Usia Indah kan punya angin ya. Kalau KW kan punya angin. Jadi udah beda. Jadi udah beda, mereka sudah nggak ini. Jadi
Ini agak susah. Nah, susahnya lagi, kalau kita mencari pengurus, reorganisasinya kepengurusan itu juga agak susah. Sekarang ini anggota yang hadir rata-rata setelah kita lihat-lihat ya, kehadiran mulai bulan Oktober tahun yang lalu itu sudah meningkat sekitar 90-an. 90. Mulai Januari kemarin sudah ada 100 lebih. Dan puji Tuhan, bapak-bapaknya sudah meningkat. Saya itu kemarin itu sudah ada 25 orang. Ada kemajuan. Ya. Jadi tidak ibu-ibu lagi. Dan puji Tuhan mulai bulan ini saya lihat ada ibu-ibu KW yang mulai masuk. Nah, kemarin ada kehadiran 107 orang. Itu jadi memang sangat berat memang ya. Dan guru kami katakan harapan indah itu kalau untuk Mandarin memang agak susah. Ya. Jadi belum banyak yang bisa Mandarin. Ya. Saya kira ada juga kegiatan kami yang untuk menjangkau anggota. Anggota kita itu tidak semua orang yang mampu. Ada yang tidak punya anak, ada yang tidak punya suami, yang tidak pernah dia jalan-jalan. Sehingga ada kegiatan yang ditetuskan oleh Bapak Pendeta Dayanto, gimana kalau kita ajak jalan-jalan ke mall? Ya, mereka belum pernah ke mall, mereka belum pernah. Sehingga kita putuskan tahun ini kita adakan dan sudah kita laksanakan tahun anggaran 2045 ini kita jalan-jalan ke Ayon dan IKEA mengajak 14 anggota. Mereka itu memang belum pernah ke Ayon. Dan kita akan juga ajak makan siang dan jalan-jalan. Kalau di IKEA itu ada yang minum yang satu tapi bayar sekali tapi bapak minum berapa kali. Itu mereka senang. Kok bisa ya? Kok bisa? Oh ya, kok bisa minum bayar sekali? Minumnya bisa berapa? Satu orang. Jadi lumayan sebenarnya partisipasi dari teman-teman Cialing ini lumayan antusias gitu ya untuk ikut di dalam persekutuan. 17 Sweet 17 kita Sweet 17 17 tahun yang tepatnya pada tanggal 11 Juli 2008. Jadi 3 tahun setelah pelembagaan GKI Kota Modern barulah diadakan Cialing ini. Pada waktu itu pesertanya baru 15 orang ya tahun-tahun itu. Nah, di masa pandemi kita tetap memaintain persekutuan itu dengan menggunakan Zoom. Kemudian yang kedua kita juga menyediakan mobil jemput. Jadi ada satu buah mobil jemput yang memang menjemput Cialing-Cialingnya apalagi rumahnya agak jauh gitu ya untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Dan yang dilakukan lain lagi adalah kita memiliki pemahaman Alkitab. Jadi, tapi bukan di hari yang sama, kita lakukannya itu di setiap Selasa minggu kedua. Tidak banyak kehadiran pemahaman Alkitab ini, sekitar 10 orang aja. Tetapi itu kita mempunyai program yang berkesinambungan dengan program majelis, program komunitas. Kita punya kelompok komunitas di gereja. Jadi Cialing ini kita arahin dengan materi tertentu. Mereka ikut di dalam pembahasan pemahaman Alkitab ini. Kemudian apa yang dilakukan juga adalah angklung, ya, dua suara dari GKI Kota Modern secara rutin dia berlatih. Malah mereka lebih rutin. Mereka mengadakannya setiap minggu. Hari Selasa mereka lakukan berlatih setiap minggu dengan jadwal pelayanan rutin di pembangkit umum, bisa juga kita pelayanan di Pojok Alam Sutra atau dimanapun lah gitu ya. Kira-kira kita memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dari Cialing ini untuk bisa memberikan talentanya untuk melayani Tuhan. Yang dilakukan oleh KWG Kota Modern juga adalah pemeriksaan kesehatan. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 3 bulan sekali. Jadi secara rutin, kebetulan kita juga ada Dr. Yulianti yang membantu kita. Dia melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 3 bulan sekali rutin. Jadi itu dilakukannya sebelum ibadah. Jadi kalau misalnya memang kita ada pemeriksaan, maka mobil jemputan itu dilakukan lebih cepat supaya tidak mengganggu jadwal ibadah yang kita lakukan jam 10. Nah dari situ kalau ada rapor merah biasanya Dr.
Dokter Yulianti akan mulai, ini hati-hati ya, berbahaya apa segala macam. Pokoknya ada warning dari Dokter Yulianti untuk para opa-oma ini memikirkan kesehatannya juga. Gitu. Hal lain yang dilakukan adalah persekutuan kami itu dimulai dengan senam bersama. Ya, jadi setiap kali sebelum kita mulai, paling kita ambil 5-10 menit, kita lakukan senam bersama. Walaupun kadang-kadang senamnya nggak berdiri seperti yang tadi pagi ya Pak Isak ya, berdiri semangat enggak. Kadang-kadang kita senam sambil duduk, tapi kita lakukan gitu ya, 5-10 menit untuk senam bersama. Dan kelihatannya Ciali ini cukup senang gitu ya dengan kegiatan itu, karena mungkin mereka di rumah nggak kurang gerak atau apa, dan mereka happy dengan itu. Jadi kita tetap maintain itu. Pelawatan juga kami lakukan secara rutin. Pelawatan itu setiap 2 minggu maupun setiap waktu yang tidak rutin. Misalnya tiba-tiba ada yang sakit atau ada luka, itu udah pasti kita lakukan. Tim pelawatan kita punya di Purus tim pemerhati namanya ya. Tapi itu tugasnya adalah pelawatan. Nah, bagaimana kita mempublikasikan kegiatan Cialing ini? Tentunya kalau enggak ya gitu-gitu aja jumlahnya gitu ya. Apa yang kita lakukan adalah kita lewat mata jemaat. Kemudian WA group gereja. Kan WA group gereja itu gereja ada satu yang memang memegang. Nah, ketika mau ada ibadah atau mau ada kegiatan KUI, kita pasti blast ke semua jemaat. Kita blast ke semua jemaat, saya tahu bahwa ada kegiatan Cialing di minggu ini tanggal sekian dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin membantu untuk para lansia ini terinformasi akan kegiatan KUI. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian yang saya salut, sebenarnya saya baru setahun ini ya masuk ke Cialing, masih baru setahun, genap 1 tahun nanti di bulan Maret ini. Yang saya salut dari mereka adalah mereka me-WA gitu ya setiap kali mau ibadah, ini misalnya ibadah hari Sabtu besok. Nah, mereka kemudian 2018-19 naik 56, 19-20 naik lagi 65. Namun kita tahu 2021 itu Covid. Turun 35, turun lagi di tahun berikutnya 31, naik lagi 41, kemudian naik lagi 65 dan 65. Artinya kehadiran kita segitu. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat kenapa masa Covid kita masih tetap bisa beribadah, gitu ya. Awalnya memang kita tahu, kita semua tahu di awal Covid ini udahlah semua gereja itu pasti siap down, nggak ada lagi persekutuan. Lalu pengurus Cialing ini berpikir, gimana caranya supaya orang-orang tua ini tetap mempunyai persekutuan. Mereka mulai berpikir dan akhirnya mereka bilang, oke, kita adakan via Zoom. Dan sekarang akhirnya jadi populer gitu ya, kita dengan mudah bisa melakukan itu. Seperti tadi Pak Adi katakan bahwa online ini akhirnya menjadi sarana gitu ya buat kita semua. Nah, itu kita lakukan. Jadi kenapa di masa Covid pun kita masih bisa memaintain 30 sampai 35 orang. Begitu Pak Isak. Jadi kita nggak sama sekali hilang untuk Covid, enggak. Kita tetap maintain mereka. Kemudian ada juga ketika lansia ini sakit, para pengurus langsung bekerja sama dengan tim Covid untuk menangani para lansia ini. Lebih senang Mandarin, bisa lebih senang Mandarin karena dia tak beripotan Indonesia. Bisa dari Hongkong ada sebagian di bawah. Jadi tinggal kurang lebih 60 orang. Waktu tahun 2014 kita pernah membuat satu buku anggota, yaitu anggotanya mungkin ada 60 orang. Sampai hampir pandemi yang ada yang udah meninggal, ada yang pindah tempat, kurang lebih ada 50 orang. Diajak makan sate. Waktu pandemi kita tidak ada kegiatan sama sekali untuk ahlinya, cuma pengurus ahlinya kita ada video call, sebulan sekali ada video call, terus kita juga
membagi semua pengurus, ada 7 orang waktu itu, membagi anggota-anggota KUI-nya sama pengurus-pengurus ini untuk dihubungi pihak Pemkot. Jadi setiap pengurus yang memegang 7 orang untuk menanyakan kesehatannya, untuk itu kegiatan waktu pandemi. Sejak tahun 2022 sejak pandemi mulai onsite, kita pada tahun 2022 bulan Juli ya, mulai kebaktian KUI lagi. Waktu itu kurang lebih ada 20 orang aja. Kalau sekarang kurang lebih ada 30 orang. Kegiatan kita sih 2 minggu sekali, setiap hari Kamis jam 10 pagi. Sebelum pandemi kita tiap minggu ada. Sejak pandemi ini 2 minggu sekali. Dan nanti saya akan tentang kegiatan KUI kami sekarang. Tapi sebelum ini saya mau memberikan sedikit kesaksian waktu tahun lalu ketika mantan ketua KUI kami itu dipanggil Tuhan di surga. Kami KUI-nya seolah-olah kehilangan komandan. Soalnya yang bapak-bapak ikut KUI memang sudah sedikit ya, cuma 2-3 orang. Yang pemimpinnya salah. Kayaknya kita semuanya kegiatan yang itu bapaknya doang 2-3 orang. Dan waktu itu dari gereja juga seolah-olah tidak ada waktunya. Yang komisi lain ada anggota yang sebagai pendamping. Tapi kalau KUI itu tidak ada pendamping, tidak ada majelis, tidak ada Finansia. Semuanya nggak Kasihan. nggak tahu penatuan juga nggak ada. Cuma ada pinggir dibayar. Bingungnya seperti apa yang dilakukan, nggak tahu terus bagaimana. Tinggal kita ada 6